Oke, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Baik, di video kali ini kita melanjutkan materi pembelajaran bahasa Jepang dasar dari bab 1 sampai bab 25 atau setara dengan JLPT N5. Oke, melanjutkan materi sebelumnya yaitu sudah sampai bab 11 atau Daiju Ichika. Di video kali ini kita akan belajar Daiju Nika ya, atau bab 12. Dan semoga bab-bab yang telah kita lewati bersama itu minasang sudah paham ya, agar kita ke materi selanjutnya atau pola kalimat seterusnya itu mudah untuk memahaminya. Kenapa? Karena pola kalimat yang telah kita lewati bersama-sama itu nanti akan menjadi suatu kalimat yang panjang jadinya ya. Jadi pola kalimat satu dengan pola kalimat yang lain itu saling berkesinambungan agar kita bisa membuat suatu kalimat. Baik, kita sesoku hajimimashou Daiju Nika. Seperti biasa di sini ada bacaannya, ada sakubungnya dan ada artinya. Silakan minasan bisa pahami ya. Hai, judulnya Hora eiga no hou ga omoshirokata desu. Ya, judulnya Hora eiga no hou ga omoshirokata desu. Senshu no nichiyoubi wa asa kara ame deshita kara sentaku ga dekimasen deshita. Hima deshita kara gogo kara Tanaka-san to futari de eiga o mimashita. Amerika no atarashii eiga desu. Hora eiga wa amari suki de wa arimasen ga omoshirokata desu. Konshu no nichiyoubi wa totemo ii tenki deshita kara asa kara sentaku wo shimashita. Buya no soji mo shimashita. Sore kara unten san to dadan san to 3人で新宿で買い物をしました。インドネシアの調味料と DVD を買いました。Ya, jadi nanti kita di pola kalimat ini ya pada bab 12 isinya itu mengenai ini ya, kata sifat ya, omoshirokata desu, kata sifat dan lain sebagainya ya. Lebih lengkapnya kita nanti akan bahas di bunkei atau di pola kalimat. Oke, silakan minasan bisa dengarkan sekali lagi atau baca sekali lagi biar paham dan tahu kosakata mana yang sudah diketahui dan mana yang belum diketahui. Silakan ditulis ya. Oke, selanjutnya di sesi selanjutnya adalah sesi bunkei atau pola kalimat. Oke, bunkei ichi ya, meishi atau nakeyoshi deshita ya. Meishi itu kata benda, nakeyoshi itu kata sifat na, deshita. Nah, deshita ya, kemarin kita sudah membahas masalah shita ya, deshita, yang dimana deshita itu memiliki makna lampau tapi positif ya, lampau positif. Oke, biar lebih paham di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, kino wa ame deshita. Kino wa ame deshita. Susah ya. Nah ini, kino wa ame deshita. Kemarin, nah sebelum wani, kemarin kenapa? Ame deshita, hujan. Nah ya, di sini pun sudah jelas sekali kino, keterangan waktunya kino yaitu kemarin, padahal deshita ya, ame deshita, kemarin hujan. Oke, contoh yang kedua nih bang, kino wa hima deshita ka? Kino wa hima deshita ka? Kino wa hima deshita ka? Kemarin apakah senggang? Ya, kemarin apakah senggang? Sebuah pertanyaan ya. Ka, tanda tanya. Sini jawabannya ada hai hima deshita. Hai hima deshita. Hai hima deshita. Oke ya, jadi gampang ya.
Jadi kalau yang pertama itu kata benda. Hujan kan benda kan, berarti kata benda. Langsung desta, ngomong aja kata bendanya apa, langsung desta ya. Karena lampau, udah terjadi ya. Kemarin hujan udah terjadi ya. Nah, kalau hima itu kata sifatna ya. Nah, kata sifatna ya, tergolongannya kata sifatna seperti itu. Makanya langsung aja kino wa hima desta. Oke, bunke ini ya, ini masih gampang lah ya, masih bisa dipahami ya, masih simpel gitu. Nah, silakan minasan bisa mencari tahu ya kosakata, kata benda dan kata sifat itu sendiri agar bisa membuat suatu kalimat pada pola kalimat pertama di bab 12 ini. Oke, bunkeni ya, pola kalimat kedua. Meishi atau nakeyoshi dewa atau ja arimasen desta. Nah, ya, kalau tadi desta positif, sekarang dewa ja arimasen desta ya. Boleh dewa, boleh ja arimasen desta, pilih salah satu. Maknanya sama. Oke, di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, ototoi wa nichiyoubi ja arimasen desta. Ototoi wa nichiyoubi ja arimasen desta. Ototoi wa nichiyoubi ja arimasen desta. Sebelumnya kita artiin dulu nih. Ototoi itu kemarin lusa ya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kenapa? Nah ya, 2 hari yang lalu adalah bukan ya, bukan hari Minggu. Nah ya, 2 hari yang lalu adalah bukan hari Minggu. Nah, hari juga kata benda, makanya langsung bisa di ja arimasen desta. Kalau positif, apa kalau negatif? Kalau positif ya nichiyoubi desta gitu. Oke, yang kedua, bari wa do desta ka? Bari wa do desta ka? Bari wa do desta ka? Lagi bahas Bali nih topiknya. Bali kenapa? Nah, Bali do desta ka? Bali bagaimana? Nah, ya. Berarti ceritanya itu temennya liburan ke Bali, terus menanyakan gitu, Bali bagaimana gitu, kesannya. Nah di sini jawabannya amari nigyaka ja arimasen desta. Amari nigyaka ja arimasen desta. Amari nigyaka ja arimasen desta. Kemarin amari sudah kita pelajari bersama-sama ya minasan ya. Amari itu tidak begitu. Nah, tidak begitu ramai ya, nigyaka. Nigyaka itu ramai, amari itu tidak begitu. Nah kalau amari belakangnya pasti diikuti negatif maseng, seperti itu. Makanya tidak begitu ramai, seperti itu ya. Dan ini lampau. Kenapa lampau? Ya karena udah terjadi, menanyakan liburnya di Bali bagaimana, seperti itu ya. Hai, semoga ada gambaran ya. Ini masih mudah ya. Ini bentuk negatifnya dan desta bentuk positifnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bunkesang, pola kalimat ketiga. Ikeyoshi kata desu. Nah, kalau tadi kata sifat na, sekarang kata sifat i yang positif ya. Kata sifat i yang lampau positif. Ini ada perbedaannya nih dengan kata sifat yang na ya. Oke, langsung aja kita lihat contoh. Di sini ada 2 contoh kalimat. Yang pertama, burato pito no atarashi eiga wa omoshirokata desu. Burato pito no atarashi eiga wa omoshirokata desu. Burato pito no atarashi eiga wa omoshirokata desu. Ya. Sini tuh lagi membahas ya, sebelum mau mana nih? Nah ini lagi membahas film barunya Brad Pitt. Nah, film barunya Brad Pitt, omoshirokata desu. Itu sangat menarik ya. Film barunya Brad Pitt itu menarik. Nah di sini tuh kata sifat i
itu omoshiroi, dari kata omoshiroi. Nah, i-nya dihilangkan dan diganti kata. Kenapa diganti kata? Karena ini bentuk lampau yang positif. Mungkin masih susah dipahami ya. Coba minasang buka kamusnya, terus cari kosakata ya, cari kosakata atau kotoba omoshiroi. Nah, menarik. Nah, kenapa ini ada katanya? Karena ini bentuk lampau yang positif, yang dimana i-nya itu dihilangkan dan diubah menjadi kata, makanya menjadi omoshiro kata des. Kalau omoshiroi itu bentuk positifnya atau bentuk biasanya. Oke, contoh yang kedua. Kyou wa totemo tenki ga yokata desu. Kyou wa totemo tenki ga yokata desu. Kyou wa totemo tenki ga yokata desu. Hari ini, nah hari ini apa nih? Hari ini cuacanya sangat bagus. Ya. Hari ini cuacanya sangat bagus. Yokata. Yokata ini tuh dari kosakata kata sifat i, yoi ya. Kotobanya yoi. Yang dimana huruf i-nya, huruf hiragana i diubah menjadi kata. Kenapa? Karena itu bentuk lampau yang positif. Seperti itu, sama dengan omoshiroi. I-nya dihilangin dan diubah menjadi kata. Makanya di sini ada pola katanya gitu. Oke, semoga ada gambaran. Mungkin Mesang masih bingung ya. Mungkin nanti di bawah kita akan ada kolom. Nah, ini ada ya. Nanti kita akan bahas lebih rinci lagi. Kita akan ngabisin dulu. Oke, selanjutnya yongbang. Bunkeyong, pola kalimat yang keempat. Yaitu adalah ikeyoshi gunakata desu. Ya, jadi kata sifat i lampau negatif. Jadi nggak cuman kata sifat na yang bisa dilampau negatifin, tapi kata sifat i juga bisa. Nah, perubahannya pun beda. Jadi kata sifat na, kata sifat i ini itu ada perubahannya dalam dari yang positif ke negatif. Terus lampau positif, lampau negatif juga ada. Kalau na nggak ada ya, langsung aja dikasih desta atau jar masih desta. Oke, kembali lagi ke yang pola kalimat keempat. Kata sifat i gunakata desu ya. Jadi i-nya dihilangkan dan diubah menjadi gunakata desu. I-nya dihilangkan dan diubah menjadi gunakata desu. Oke, biar lebih paham, di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, kino amari samuku nakata desu ga tenki ga yoku nakata desu. Kino wa amari samuku nakata desu ga tenki ga yoku nakata desu. Kino wa amari samuku nakata desu ga tenki ga yoku nakata desu. Kemarin kenapa nih? Kemarin amari samuku nakata desu, tidak begitu dingin. Ya. Samuku naik ya, negatif, lampau. Dari kata samui dingin, samuku nakata tidak dingin, amari tidak begitu. Makanya tidak begitu dingin. Desga. Nah, desga itu memiliki makna tetapi. Jadi ada sebabnya terus ada akibatnya. Nah, ya, ada apa sih ya? Yang tadinya ini tapi ada efeknya gitu loh, ada feedbacknya. Oke, mungkin agak susah dijelasin ya, kita langsung aja ke gambaran ya. Kemarin tidak begitu dingin tapi tenki ga yoku nakata desu ya, tapi cuacanya yoku nakata desu. Dari kata yoi, bagus. Nah, negatifin, lampau, yoku nakata, tapi cuacanya nggak bagus ya. Jadi kemarin itu nggak dingin tapi cuacanya nggak bagus ya. Jadi kayak hal yang positif
tapi ada kekurangannya gitu. Hal yang bagus tapi ada kekurangannya. Di sini bagusnya kan nggak begitu dingin, enak dong. Kalau dingin nggak enak soalnya kan. Tapi cuacanya ya nggak bagus, entah itu mendung atau apa gitu ya, gitu. Makanya kemarin tidak begitu dingin, tapi tenkiga yokonakata desu. Cuacanya tidak begitu bagus. Oke, lanjut nih Bang. Senshu no tesuto wa muzukashii konakata desu. Senshu no tesuto wa muzukashii konakata desu. Senshu no tesuto wa muzukashii konakata desu. Sebelum wa itu senshu no tesuto. Tes atau ujian minggu lalu. Nah, ya. Ujian minggu lalu, kenapa nih? Muzukashii konakata desu. Ini dari kosakata muzukashii, muzukashii. Nah, i-nya dihilangkan dan diubah menjadi konakata. Ya, makanya menjadi muzukashii konakata desu, yang dimana memiliki makna muzukashii itu sulit. Nah, dinegatifin, tidak sulit, tapi udah terjadi, makanya kata muzukashii konakata desu. Tes minggu lalu tidak sulit. Baik, semoga ada gambaran ya minasan ya. Kalau misalnya masih bingung, silakan diputar sekali lagi di menit berapa, dipahami. Dan kalau misalnya masih belum paham, silakan tulis di kolom komentar. Baik, kita lanjut. Oke ya. Di sini udah ada kolom yang dimana lebih kuasi itu apa ya, lebih detail ya, biar gampang dalam penggambaran imajinasi dalam pola kali ini. Oke, yang pertama, meshi kata benda, nakeyoshi kata sifat. Nah, waktu lampau atau udah terjadi. Oke, lampau positif. Rumusnya meshi kata benda, nakeyoshi kata sifat. Nah, ditambahin desta. Desta ini bentuk lampaunya. Ame desta. Telah hujan, ya, hujan. Genki desta. Telah sehat, telah baik, atau sehat baik. Ya, jadi udah terjadi. Ya, ame desta berarti ya hujannya udah terjadi. Genki desta. Ya, sehatnya atau baiknya udah terjadi. Ya, tapi kali ini atau hari ini atau saat ini belum tahu. Karena kan kita nggak tahu masa depan kan, gitu bahasanya gitu, gampangannya seperti itu imajinasinya ya. Oke, yang kedua, waktu lampau yang negatif ya, itu rumusnya meshi kata benda plus dewa atau ja rimaseng desta. Nakeyoshi kata sifatna plus dewa atau ja rimaseng desta ya. Jadi langsung ditambahin saja, nggak ada perubahan. Contohnya, ame dewa arimasen desta. Ame ja arimasen desta. Ame dewa arimasen desta. Ya. Bukan hujan. Ya, bukan hujan. Terus genki dewa arimasen desta. Genki dewa arimasen desta. Genki dewa arimasen desta. Tidak sehat. Nah ya, tidak sehat, tidak baik. Oke, yang kedua, ikeyoshi kata sifat bentuk i ya, yang lampau positif. Ikeyoshi kata desu ya, kata sifat i terus tambahin kata bentuk untuk lampaunya. Nah, di sini ada takai ya, sebenarnya itu kosakatanya takai ya, tinggi atau mahal. Nah, i-nya dihilangin dan diubah menjadi kata des ya, kata, takakata, takakata des. Oke, yang kedua, yang bentuk lampau negatif, ikeyoshi kata sifat i plus kunakata des ya, bentuk negatifnya itu kunakata des. Nah, di sini contohnya taka kunakata des ya, sama kayak atasnya bentuk positif, nah bawahnya bentuk negatif, yaitu taka kunakata des ya, dari kata taka kunai ya, terus dilampauin
kata. Nah, makanya jadi takakuna kata desu. Oke, inilah kolom ya, biar secara ringkas lebih paham. Kalau misalnya masih belum paham, silakan bisa tulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu, silakan putar di menit keberapa, diulang lagi ya, seperti itu. Kalau udah stuck atau mentok, susah memahaminya, silakan bisa tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya kata sifat, pola kalimat yang kelima ya, bunkei gobang. Nani nani wa nani nani yori nakayoshi atau ikeyoshi. Jadi subjek apapun itu, nah itu di sini tuh perbandingan ya, yori. Nah, yang lagi dibahas itu lebih baik daripada apa, kata sifatnya bersifat apa ya. Jadi yang lagi dibahas itu bersifat apa daripada yang akan dibahas yang kedua. Nah, jadi dia dua di compare ya, di compare ada dua suatu bahasan yang dijadikan suatu perbandingan. Oke, berpaham di sini ada dua contoh kalimat. Ichiban yang pertama, Wati sang wa Nuru sang yori Nihongo ga jouzu desu. Wati sang wa Nuru sang yori Nihongo ga jouzu desu. Wati sang wa Nuru sang yori Nihongo ga jouzu desu. Ini lagi bahas saudara Wati nih. Nah, Wati kenapa? Wati jago. Nah, jouzu jago bahasa Jepangnya, Nihongo ya, daripada saudara Nur. Nah, ya. Jadi ini suatu perbandingan ya, perbandingan dua topik pembahasan. Gimana kata benda pertama itu apa daripada kata benda yang kedua, seperti. Nah, di sini saudara Wati itu bahasanya lebih bagus atau lebih pandai daripada saudara Nur. Oke, yang kedua, Indonesia wa tai yori oki desu ka? Indonesia wa tai yori oki desu ka? Indonesia wa tai yori oki desu ka? Jadi Indonesia ya, apakah lebih besar daripada Thailand? Nah ya, ini membandingkan suatu negara ya, apakah Indonesia besar daripada Thailand? Dan di sini jawabannya pasti minasan juga udah paham ya. Hai, nah zuto oki desu ya. Hai, zuto oki desu. Hai, zuto oki desu ya. Ya, besar ya, sangat besar, seperti itu. Jadi perbandingan ya, mengkomparkan suatu topik pembahasan atau kata benda yang akan dibahas, seperti itu, bahwa si A itu bersifat apa daripada yang B. Itu ya gampangannya. Oke, selanjutnya pola kalimat ke-6 ya, yaitu nani nani to dochira ga nakeyoshi ya, kata sifat na, atau ikeyoshi kata sifat i ya. Jadi to itu dan ya, yang udah kita bahas sebelumnya di bab awal. Terus dochira ga, nah yang mana. Jadi apa dan apa, yang mana yang memiliki sifat, nah sifat, kata sifat na dan kata sifat i. Oke, biar lebih paham, di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, kohi to kocha to dochira ga suki desu ka? Kohi to kocha to dochira ga suki desu ka? Kohi to kocha to dochira ga suki desu ka? Nah, ya. Jadi kopi, nah ya, kopi dan teh, mana yang suka? Nah, ini bentuk pertanyaan, deska ya. Jadi perbandingan antara kopi dan teh, mana yang suka? Nah, seperti itu. Ini bisa jadiin percakapan nih ya, entah itu sama teman, sama yang lain juga ya. Tinggal jawab aja ya. Misalnya suka kopi ya, kohi des ya.
Kalau yang penikmat kopi. Kalau yang suka teh ya kocha desu gitu ya. Oke, yang kedua nih Bang ya. Tai to Indonesia to dochira ga atsui desu ka? Tai to Indonesia to dochira ga atsui desu ka? Tai to Indonesia to dochira ga atsui desu ka? Nah, jadi Thailand dan Indonesia mana yang panas? Nah, ya. Jadi menanyakan sebuah negara ya, antara Thailand sama Indonesia. Itu mana yang panas? Nah, suhunya mana yang panas ya? Kalau misalnya jawabannya Thailand ya Thai des. Kalau misalnya Indonesia ya Indonesia des, seperti itu ya. Jadi pola kalimat keenam ini itu mempertanyakan sebuah perbandingan ya antara A dengan B ataupun yang lain seperti itu ya. Dan ini tuh bentuk pertanyaan. Kalau bentuk pernyataan juga bisa ya. Dalam artian kalau misalnya kohito kocha to dochira ga suki desu ka? Kalau kita nyebutin dua barang ya berarti sebuah pertanyaan karena kita bingung nih, nggak punya jawaban seperti itu. Kalau misalnya pernyataannya salah satu udah tahu jawabannya kan, misalnya kohito kocha to dochira ga suki desu ka? Kohi ga. Nah, ini ya dihapus nih. Ya, ini dihapus. Berarti jawabannya kohi. Nah, dari sini sampai sini dihapus. Kohi ga suki desu. Nah, kalau sebuah pernyataan. Kalau ini juga misalnya jawabannya ini Indonesia nih, berarti taito sama dochiranya dihilangin, makanya menjadi Indonesia ga atsui desu, seperti itu ya. Baik, semoga ada gambaran ya, Minasang. Oke, kita lanjut pola ketujuh. Nani nani no hoga. Nah, nani nani no hoga nakeyoshi kata sifat na ataupun kata sifat i. Nah, no hoga memiliki arti lebih. Lebih dari si ini apa? Ya. Lebih apa? Memiliki sifatnya. Nah, bersifat lebih apa? Ya. Oke, biar lebih paham, di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, Jakarta kara Bukashi made basu to densha to dochira ga benri desu ka? Jakarta kara Bukashi made basu to densha to dochira ga benri desu ka? Jakarta kara Bukashi made basu to densha to dochira ga benri desu ka? Ya. Jadi dari Jakarta sampai Bekasi ya, bus dan kereta mana yang praktis? Nah ya, ini sebuah pertanyaan menggunakan pola ke-6 tadi ya, perbandingan. Karena kita nggak tahu jawabannya kan, makanya menanyakan perbandingan antara bus sama kereta, mana yang lebih praktis untuk bisa mencapai dari Jakarta sampai Bekasi. Di sini jawabannya basu no hoga benri desu. Basu no hoga benri desu. Basu no hoga benri desu. Yang dimana memiliki arti ya, bus lebih praktis. Ya, bus lebih praktis ya. No hoga lebih apa? Jadi sesuatu apapun itu lebih apa sifatnya. Nah, seperti itu ya. Oke, yang kedua, Shinkansen to hikoki to dochira ga hayai desu ka? Shinkansen to hikoki to dochira ga hayai desu ka? Shinkansen to hikoki to dochira ga hayai desu ka? Ya, ini sebuah pertanyaan. Shinkansen, kereta cepat, dan pesawat mana yang cepat? Nah, ya. Di sini jawabannya hikoki no hoga hayai desu.
hikoki no hou ga hayai desu. Hikoki no hou ga hayai desu. Yang dimana memiliki arti bahwa pesawat lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya minasang ditanyain entah sama siapapun itu sebuah perbandingan nih, ya dochiraga apa gitu kan, ya jawabannya apa-apa no hoga sifatnya apa, seperti itu ya, tergantung pertanyaannya. Oke, semoga ada gambaran nih minasang ya. Kalau misalnya belum ada silahkan di rewind, paham sekali lagi ya. Saya yakin paham. Kalau misalnya belum paham juga silahkan tulis di kolom komentar belum pahamnya di mana. Oke, lanjut. Bunpo ke-8 ya. Dochiramo nakayoshi atau ikeyoshi ya. Dochiramo yang manapun. Nah ya, yang manapun bersifat apa gitu ya. Jadi memiliki sifat yang sama. Nah, seperti itu ya. Kedua-duanya sama sifatnya. Oke, berlebih paham di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, Agusu-san to Budi-san to dochira ga hansamu desu ka? Agusu-san to Budi-san to dochira ga hansamu desu ka? Agusu-san to Budi-san to dochira ga hansamu desu ka? Bahwa saudara Agus dan saudara Budi mana yang tampan? Nah, di sini jawabannya dochiramo hansamu desu. Dochiramo hansamu desu. Dochiramo hansamu desu. Yang dimana memiliki arti yang manapun tampan. Berarti kan kedua-duanya tampan. Nah, seperti itu ya. Oke, contoh yang kedua. Tai ryori to Indonesia ryori to dochira ga karai desu ka? Tai ryori to Indonesia ryori to dochira ga karai desu ka? Tai ryori to Indonesia ryori to dochira ga karai desu ka? Yang artinya masakan Thailand dan masakan Indonesia mana yang pedas? Nah, ya. Di sini jawabannya dochiramo karai desu. Dochiramo karai desu. Dochiramo karai desu. Yang dimana memiliki arti yang manapun pedas. Berarti kedua-duanya pedas ya. Seperti itu ya. Baik, semoga ada gambaran ya minasang ya. Oke, kita lanjut pola ke-9 atau terakhir ya. Nani nani no naka de nani nani ga ichiban nakayoshi ataupun ikeyoshi. Yang dimana memiliki arti no nakade, di dalam. Nah ya, di dalam suatu apa itu ichiban paling apa sifatnya. Oke, biar lebih paham kita lihat contoh. Kudamono no naka de meron ga ichiban suki desu. Kudamono no naka de meron ga ichiban suki desu. Kudamono no naka de meron ga ichiban suki desu. Di mana memiliki arti di dalam buah-buahan meron yang paling suka. Ya. Jadi di dalam buah-buahan melon yang paling suka, buah melon, seperti itu. Jadi ini tuh mencari, bukan perbandingan ya, tapi mencari yang paling. Nah ya, ichiban, yang paling apa sifatnya, nah itu apa, nah, itu ya, di dalam jenis apa. Oke, yang kedua, kurasude dare ga ichiban sei ga takai desu ka? Kurasude
誰が一番背が高いですか？クラスで誰が一番背が高いですか? Di dalam kelas, siapa yang paling tinggi badannya? Siapa tuh, kan? Berarti kan dalam kelas kan pasti ada yang paling tinggi, kan? Dan di sini jawabannya Agustus Sang Des. Agustus Sang Des. Bahwa di dalam kelas yang paling tinggi adalah saudara Agus. Baik, itulah pola kalimat yang ada di bab 12 ini ya. Silakan minasang dipahami sekali lagi, di rewind menit berapa yang minasang belum paham. Dengarkan sekali lagi. Kalau misalnya belum paham ya, ada yang masih belum jelas, silakan tulis di kolom komentar. Baik, sesi selanjutnya yaitu adalah Renshu E ya, yang dimana seperti biasa yang bergaris bawah diganti dengan poin yang ada di bawahnya. Ketika saya membaca, minasang pun ikut membaca agar terbiasa mengucapkan sebuah kalimat bahasa Jepang. Hai, sasaku hajimemashou. Ichiban, kino wa ii tenki deshita. Kino wa ii tenki deshita. Kino wa yasumi deshita. Kino wa yasumi deshita. Kino wa hima deshita. Kino wa hima deshita. Kino wa isogashi katta desu. Kino wa isogashi katta desu. Kino wa atsukatta desu. Kino wa atsukatta desu. 2番、雨でした。雨ではありませんでした。雨でした。雨ではありませんでした。暇でした。暇ではありませんでした。暇でした。暇ではありませんでした。休みでした。休みじゃありませんでした。休みでした。休みじゃありませんでした。きれいでした。きれいじゃありませんでした。きれいでした。きれいじゃありませんでした。にぎやかでした。にぎやかじゃありませんでした。にぎやかでした。にぎやかじゃありませんでした。曇りでした。曇りじゃありませんでした。曇りでした。曇りじゃありませんでした。3番、涼しかったです。涼しくなかったです。涼しかったです。涼しくなかったです。面白かったです。面白くなかったです。面白かったです。面白くなかったです。よかったです。よくなかったです。よかったです。よくなかったです。おいしかったです。おいしくなかったです。おいしかったです。おいしくなかったです。新しかったです。新しくなかったです。新しかったです。新しくなかったです。高かったです。高くなかったです。高かったです。高くなかったです。4番、ジャカルタはスラバヤより人が多いです。ジャカルタは
Surabaya yori hito ga oi desu. Jakarta wa Bari yori hito ga oi desu. Jakarta wa Bari yori hito ga oi desu. Jakarta wa Bandung yori hito ga oi desu. Jakarta wa Bandung yori hito ga oi desu. Jakarta wa Medan yori hito ga oi desu. Jakarta wa Medan yori hito ga oi desu. Jakarta wa Semarang yori hito ga oi desu. Jakarta wa Semarang yori hito ga oi desu. Jakarta wa Makassar yori hito ga oi desu. Jakarta wa Makassar yori hito ga oi desu. Gobang. Sakka to yakyū to dochira ga suki desu ka? Sakka to yakyū to dochira ga suki desu ka? Pilih salah satu ya. Kalau misalnya pilihan saka, saka no hoga suki desu. Saka no hoga suki desu. Kalau misalnya jawabannya yakyū, yakyū no hoga suki desu. Yakyū no hoga suki desu. Kalau suka keduanya, dochira mo suki desu. Dochira mo suki desu. Kalau tidak suka keduanya, dochira mo sukija arimasen. Dochira mo sukija arimasen. Nah, selanjutnya, niku to yasai to dochira ga suki desu ka? Niku to yasai to dochira ga suki desu ka? Nah ya, silakan pilih salah satu ya, seperti contoh tadi yang awal. Dangdut to poppusu to dochira ga suki desu ka? Dangdut to poppusu to dochira ga suki desu ka? Nah, silakan pilih ya. Doyoubi to nichiyoubi to dochira ga suki desu ka? Doyoubi to nichiyoubi to dochira ga suki desu ka? Silakan pilih salah satu ya. Selanjutnya, Rokubang. Eiga de nani ga ichiban suki desu ka? Nah, di sini jawabannya hora eiga. Hora eiga ga ichiban suki desu. Eiga de nani ga ichiban suki desu ka? Hora eiga ga ichiban suki desu. Spotsu de nani ga ichiban omoshiroi desu ka? Spotsu de nani ga ichiban omoshiroi desu ka? Sini jawabannya sakka. Sakka ga ichiban suki desu. Sakka ga ichiban suki desu. Tsugi, kazoku de dare ga ichiban genki desu ka? Kazoku de dare ga ichiban genki desu ka? Di sini jawabannya haha. Haha ga ichiban genki desu. Haha ga ichiban genki desu. Tsugi, Indonesia de doko ga ichiban yume desu ka? Indonesia de doko ga ichiban yume desu ka? Di sini jawabannya Bari. Bari ga ichiban yume desu. Bari ga ichiban yume desu. Tsugi, 1年でいつが一番暑いですか? 1年でいつが一番暑いですか? Di sini jawabannya natsu. Natsu ga ichiban atsui desu.
夏が一番暑いです。Hai, demikian ya Renshu ya, belajar melafalkan kalimat ya, contoh-contoh kalimat sesuai polanya yang telah kita bahas sebelumnya. Silakan minasang di rewind di menit berapa, terus ulangi sekali lagi ya biar terbiasa. Oke, kalau sudah kita next Tsugi ke sesi selanjutnya adalah kaiwa. Di sini kaiwanya ada dua orang ya, yaitu Dadang-sang dan Tanaka-sang. Hai, Dadang. Ohayo gozaimasu. Tanaka. Ohayo. Dadang. Tanaka-san, kore omiyage desu. Tanaka. Domo arigatou. Doko no omiyage desu ka? Dadang. Osaka desu. Shumatsu ni ikimashita. そして友達と会いました。とても楽しかったです。Ya, ini sudah ada artinya, setelah dipahami ya. Ini pun merupakan kaiwa ya, komunikasi sehari-hari ya, ketika habis main dan sebagainya ya, untuk sebagai bahan obrolan. Baik, kalau sudah selesai ke sesi yang terakhir, yaitu sesi mondai atau soal. Yang pertama adalah rei, oki, terus jawabannya chisai. Jadi ini sebuah antonim atau perlawanan kata ya. Jadi oki lawan katanya chisai. Nah, di sini ada 6 soal pada sesi 1 ya, silakan dikerjakan. Terus yang kedua, rei, atsui, atsukunai desu, atsukada desu, atsukunakata desu. Yang kedua adalah itu merupakan kata sifat ya, entah itu i atau na ya, itu diubah menjadi negatif, terus lampau positif, terus lampau negatif ya, diubah. Di sini ada 1 2 3 4 5 kata sifat, silakan diubah ke bentuk negatif, lampau positif, dan lampau negatif ya. Demikian ada 2 tipe soal ya, silakan dikerjakan, dan kalau sudah ditulis di kolom komentar biar saya koreksi. Minasang sudah paham atau belum ya, dan semoga paham ya. Demikian video untuk pembelajaran bab 12 ya. Sampai di sini. Jika masih ada yang belum paham, silakan tulis komentar. Semoga bermanfaat baik untuk penambahan wawasan bahasa asing maupun persiapan bekerja di Jepang ya. Terima kasih telah menonton. Silakan di-share bagi teman-teman, rekan-rekan atau yang membutuhkan ya, sama pejuang untuk belajar bahasa Jepang. Baik, terima kasih. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Ja, mata.